Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Hai teman-teman semuanya. Jadi gimana, kalian kemarin udah nonton belum video kita yang menyusun target keuangan di 2021? Ya, yang belum nonton bisa langsung klik video di mana? Hayo di sini. Oke, ya. Jadi hari ini kita kembali ke video yang ngomong-ngomong tentang keuangan. Ya. Kan kalau kita lihat sekarang emang lagi orang-orang tuh lagi ngomongin tentang keuangan, investasi dan lain-lain. Cuman kalau menurut kita berdua, sebelum kita mau menentukan investasi A, B, C, kita harus lihat dulu nih, kita tuh ada budget nggak ya untuk ngealokasiin ke investasi atau ke kebutuhan kita yang lain. Nah, maka dari itu di sini kita mau sharing ke kalian gimana caranya kita berdua ngealokasin budget bulanan kita. Ya, apalagi spesifiknya itu di masa pandemi kayak gini gitu. Jadi kita mau sharing gimana caranya, terus mungkin kasih tips ala kita berdua gitu. Jadi kita langsung ke aja videonya. Jadi alokasi budget itu apa? Oke, jadi alokasi budget itu adalah berapa banyak penghasilan kita setiap bulannya yang kita sediakan untuk keperluan kita. Alokasi budget itu dilakukan agar kebutuhannya kita tuh tetap terpenuhi gitu. Jadi di tengah-tengah bulan tiba-tiba uang kita nggak habis atau tiba-tiba kita nggak harus minjem sana sini gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak mengatur keuangan kita masing-masing sih. Kalau untuk kita berdua sih, untuk ini sih ya, kayak ada rasa tanggung jawab terhadap uang kita masing-masing dan juga untuk memenuhi tujuan keuangan kita di 2021. Yes. Dan mungkin tambahannya biar lebih bijak aja terhadap uang yang kita dapatkan setiap bulannya. Ya, karena as you guys know kan cari uang itu susah ya, jadi harus digunakan dengan lebih bijak. Yes. Ya. Nah, kalau untuk platformnya tuh sebenarnya ada banyak berbagai macam nih guys. Tapi kita berdua memakai Microsoft Excel. Ya, jadi kita berdua tuh pakai Excel sheet. Emang kita berdua yang buat sendiri. Kalau teman-teman mau gimana nih Gi? Kalau teman-teman mau Excelnya bisa tulis aja di kolom komen, kita bisa share ke kalian. Mungkin template-nya bisa digunakan untuk keperluan alokasi budget masing-masing individu ya. Ya, dan selain pakai Microsoft Excel, sebenarnya kita juga bisa sesimpel pakai jurnal, pakai buku tulis biasa sih guys, bisa juga pakai buku tulis. Dan juga sebenarnya ada Excel sheet tersendiri itu emang khusus alokasi budget. Kalian bisa download template-nya langsung tuh di Microsoft Excel, itu juga bisa. Terus bisa juga pakai apa ya? Kalau menurutku sebenarnya ya balik lagi ke individunya, lebih nyaman yang mana. Yang penting kalian jangan lupa aja untuk terus konsisten. Oke, jadi kalau kalian bertanya-tanya sebenarnya sejak kapan sih kita berdua ngalokasiin budget? Nah, sebenarnya kalau dari aku mulai mengalokasikan budget itu dari awal banget aku kerja, which is itu kalau nggak salah 1,5 tahun yang lalu. Aku juga lumayan lupa sih kapan aku mulai kerja, pokoknya semenjak itu. Nah, namun perbedaannya pas aku awal mulai kerja, aku tuh masih kurang suka konsisten sama disiplin gitu buat mengalokasikan budget aku. Jadi kayak kadang aku ngelakuin alokasi budget, tapi kadang tuh karena kelupaan atau too much excuses jadi lupa gitu. Iya, maksud Anggi lupa itu jadi contoh kalau kalian ada alokasi budget untuk hiburan sebanyak 20% dari total pemasukan kalian, maksudnya Anggi itu dia bisa lebih dari 20% dari total alokasinya gitu. Kalau buat aku sendiri sih aku juga sama ya, dari mulai awal kerja, dari penghasilan pertama aku, dan itu tuh aku ngealokasinya dari total pemasukan bersih aku 60% itu sejujurnya untuk awal aku untuk tabungan dan untuk investasi, dan sisanya 40% itu aku untuk hiburan atau untuk kayak personal expense gitu. Dan di tengah-tengah tuh kayak banyak banget guys yang meleset, bener-bener banyak banget. Kayak sebenarnya aku kurang realistis sih, karena kalau aku sih terlalu memaksakan diri ya untuk menabung di saat itu, sedangkan karena baru punya duit kan jadi kayak pengen kayak nge-spend. Jadi di tengah-tengah pengalokasian 60 dan 40, aku ganti formulanya jadi formula 50, 30 dan 20.
Oke, untuk formula alokasi budget kita selama pandemi itu dari yang 50, 30 dan 20, sekarang kita berubah nih jadi 60, 20 dan 20. 60% investment, 20% personal expense, dan 20%-nya lagi kita saving atau tabungan yang enggak kita pegang-pegang. Seperti yang Anggi tadi udah ngomong kan banyak banget nih budget dari kita yang bisa kita cut kan. Nah, budget-budget yang bisa di-cut itu kita alokasiin langsung ke investasi. Investasinya pun juga kita diversifikasi sih guys, kayak ada yang reksadana, ada juga sebenarnya kita baru belajar saham sih. Ya. Terus untuk formulanya itu sendiri, sebenarnya kalian bisa research sih. Kalian bisa cari-cari sendiri formula apa sih yang sebenarnya cocok untuk kalian. Oke, sekarang kita mau share 5 cara alokasi budget kita di masa pandemi. Yang pertama adalah kalian harus tahu average expense atau average beban yang kalian keluarkan setiap bulannya itu berapa. Dan caranya gampang banget. Kalian tinggal catat nih setiap kali kalian ada pengeluaran dan kalian bisa ngeliat nih jadinya kan kayak tiap bulan kalian pengeluarannya itu berapa. Kira-kiranya. Yes. Dan yang kedua adalah kalian juga mesti nyatet average pemasukan kalian setiap bulannya itu berapa. Dan terutama buat kalian semua guys yang punya multiple income, itu kalian bisa ngecek nih dari income A, B, C itu kalian kira-kira berapa. Nah, per dari bulannya. Situ, yes, per bulannya. Dan dari situ kalian bisa lihat, wah ternyata pendapatanku sebulan segini ya. Jadi kayak bisa lebih kebayang gitu untuk ngalokasiin budget kalian setiap bulannya. Dan kan bisa kebayang juga kan karena dari average expense yang tadi nomor 1 udah kita share. Yang ketiga adalah, menurut kita berdua, better kalian punya 2 rekening yang berbeda. Yang satu itu rekening emang untuk kalian pengeluaran macam-macam per bulannya, dan satu lagi pure untuk tabungan, gak boleh dipegang-pegang. Terus, yang keempat adalah realistis guys. Jangan memaksakan diri kayak aku tadi. Proporsi budget aku langsung kasih ke investasi semua, padahal aku sendiri tuh gak sanggup. Jadi menurut kita berdua sih realistis. Dan yang kelima adalah it's okay guys kalau bulan ini alokasi budget kalian tuh nggak sesuai sama apa yang dialokasi. Masih ada tuh bulan-bulan depan. Yang penting kalian tahu kesalahan kalian di mana agar bisa diperbaiki di bulan depan. Yang penting kuncinya apa? Kuncinya konsisten dan disiplin. Dan juga ini sih improvement serta progress gitu. Nah, tiap bulannya tuh ada progress kayak wah ternyata alokasi budget jajan aku melebihi nih per bulannya gitu. Yang penting bulan depan kita bisa mulai lebih di-adjust gitu. Bener banget. Oke guys, jadi itu tadi cara kita berdua mengalokasi budget di masa pandemi ini. Semoga kalian bisa dapat sesuatu informasi dari yang tadi kita share dan juga mungkin kalian bisa coba pelan-pelan aplikasi dengan cara kita berdua. Dan jangan lupa kalau kalian udah nyoba ini, tag kita di Instagram ya guys. Di sini. Jadi segitu dulu dari kita berdua. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan juga nyalain notifikasi dan juga notifikasi tulis kolom komen di bawah video kalian video kayak apa lagi yang pengen kalian lihat dari kita berdua, terutama yang soal-soal keuangan ya kan, kita pengen share juga gitu. Oke, jadi segitu dulu. Bye bye. See you in the next video.